Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Iya, boleh silakan duduk. Iya, Ibu, terima kasih. Iya. Selamat pagi dengan Bapak Rico ya. Iya, Ibu. Bagaimana kabar ibunya di rumah saat ini? Alhamdulillah baik, cuma memang kelihatannya masih agak kurus dan kadang makanannya sedikit. Baik, terima kasih sudah menggantikan istri untuk kontrol hari ini ya Bapak. Dukungan suami ini memang sangat membantu kondisi ibu hamil, terutama saat mengalami kekurangan energi kronis. Jadi menurut Bapak sendiri, apa yang biasanya membuat istri itu sulit makan? Kadang katanya itu cepat kenyang, terus memang dari dulu kurang suka sayur juga. Jadi selama ini nafsu makan ada, tapi cepat kenyang dan pilihan makanannya masih terbatas gitu ya? Iya, betul Ibu. Oke, kalau boleh tahu biasanya di rumah siapa yang menyiapkan makanan? Kadang istri, kadang saya bantu beli. Oke, bagus sekali Bapak sudah ikut membantu, itu sudah langkah yang baik. Dari hasil pemeriksaan ini, kondisi ibu memang masih berisiko kekurangan energi kronis karena ukuran lingkar lengan akhirnya masih kurang. Jadi sekarang kita fokuskan bukan hanya di banyak makannya, tapi bagaimana cara makan yang lebih bergizi dan teratur. Berarti harus makan lebih sering ya, Bu ya? Betul Pak, karena ibu ini cepat kenyang, kita bisa akali dengan porsi kecil tapi sering. Misalnya 3 kali makan utama yang ada nasi, lauk, sayur, kemudian ditambah 2-3 kali selingan. Menurut Bapak kira-kira cara itu memungkinkan nggak buat diterapkan di rumah? Kayaknya bisa Bu, soalnya kalau makan banyak sekaligus itu memang susah. Bagus Pak, jadi kita sesuaikan dengan kondisi ibu, nggak perlu dipaksa langsung makan banyak gitu. Jadi untuk selingannya bisa yang sederhana, mungkin makan buah dulu, makan pisang, terus minum susu, makan roti atau makan puding gitu. Oh gitu Bu. Saya kira harus makan makanannya mahal gitu. Nggak harus mahal ya Pak, yang penting ada zat gizinya, terus dikonsumsi secara rutin. Tempe, tahu, telur, ikan itu juga sangat bagus buat ibu hamil. Justru lauk nabati seperti tempe dan tahu sebaiknya mulai dibiasakan setiap hari, karena selama ini masih jarang dikonsumsi. Kalau saya lihat dari hasil survei konsumsi makan ibunya ini. Iya Bu, memang di rumah jarang masak tempe sama tahu. Kalau menurut Bapak, makanan apa yang paling disukai sama istri? Dia suka sama ayam dan telur. Oke, bagus. Jadi itu bisa dimanfaatkan dulu supaya asupan proteinnya meningkat. Nanti pelan-pelan sayur juga bisa dicoba dengan cara yang lebih disukai. Jadi misalnya bisa dibuat sop, dicampur bakso atau ditumis ringan. Biasanya lebih mudah diterima dibanding sayur yang direbus polosan gitu. Iya ya, mungkin kalau macam seperti itu lebih mau makan. Betul Pak, jadi kita nggak langsung memaksa ya, tapi mencari cara supaya gimana ibunya ini lebih nyaman waktu makan. Selain itu, dukungan dari Bapak ini sudah sangat penting sekali, misalnya mengingatkan jadwal makan atau menemani ibu makan ya, mungkin disuapin biar lebih romantis. Siap Bu, nanti saya coba bantu ingatkan ya. Iya, terima kasih Bapak. Dukungan kecil seperti itu sudah sangat berpengaruh. Kalau ibu makannya membaik, berat badan dan kondisi janin juga akan lebih baik. Menurut Bapak sendiri, perubahan apa yang paling mungkin mulai dilakukan ibu ini? Mungkin mulai menambah selingan sama lebih sering beli buah dan susu. Oke, itu sudah langkah yang sangat baik. Nggak perlu langsung sempurna, yang penting bertahap dan konsisten. Nanti saat kontrol berikutnya bisa kita evaluasi lagi perkembangan makan dan berat badan ibunya ya Pak. Oke, jadi saya di sini ada riwayat tentang ibu sehat, bayi hebat, mulai dari gizi yang tepat. Jadi isinya itu di sini nomor
pertama ada kebutuhan ibu hamil, nanti bisa disampaikan ke ibu di rumah ya. Iya. Dan gizi penting yang harus dipenuhi yaitu energi. Jadi biasanya orang normal energinya itu 1.800 kalori per hari kalau ibu hamil, ditambah 300 kalori setiap harinya. Kemudian proteinnya harus ditambah mungkin dari telur, ikan, ayam, tempe, tahu untuk membantu perkembangan janin. Kemudian zat besi untuk mencegah anemia bisa dari hati ayam, hati sapi, daging merah, sayur hijau. Kemudian asam folat dari sayuran hijau, kacang-kacangan, kalsium untuk membantu perkembangan tulang dan gigi bayi. Terus dari susu, keju, dan yogurt. Kemudian untuk cairannya jangan lupa minimal 8 gelas setiap harinya biar ibunya tidak dehidrasi. Kemudian untuk prinsip makan sehatnya, yang pertama makan beragam dan seimbang. Terus yang kedua makan 3 kali sehari, makan utama ditambah 2-3 kali selingan. Kemudian porsinya kecil tapi sering untuk mencegah mual pada ibu hamilnya. Kemudian memperbanyak buah dan sayur. Dan yang terakhir membatasi makanan tinggi gula, garam dan lemak. Kemudian ada suplemen yang dianjurkan. Yang pertama pastinya tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Ini wajib diminum setiap hari ya Bapak, nanti istrinya dibilangin. Terus asam folat penting di awal kehamilan. Kemudian konsumsi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ini makanan yang harus dihindari, makanan mentah atau setengah matang. Terus kafein berlebihan kayak kopi atau teh, terus alkohol dan rokok, dan yang terakhir makanan cepat saji berlebihan. Ini bapaknya enggak merokok kan ya? Boten. Oh, alhamdulillah. Mengapa gizi penting saat hamil? Karena yang pertama dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang kedua menjaga kesehatan ibu. Yang ketiga mencegah komplikasi seperti anemia dan bayi berat lahir rendah. Tips tambahannya jangan melewatkan sarapan atau makan siang. Kemudian kalau ada mual itu bisa makan biskuit atau sebelum bangun. Kemudian hindari berbaring setelah makan. Dan yang terakhir jaga kebersihan makanan, kayak mungkin cuci tangan sebelum makan. Terus alat makannya harus bersih. Nah, terus pentingnya nutrisi sama kehamilan tadi sudah energinya ditambah 300 kalori setiap harinya. Kemudian protein, ada zat besi, asam folat dan kalsium. Kemudian di sini ada leaflet daftar bahan makan penukar. Jadi isinya itu ada bahan makanan yang bisa ditukar-tukar dari karbohidrat. Ada nasi 200 gram itu bisa ditukar sama kentang sebanyak 210 gram. Jadi nanti ditukar-tukar saja kalau misalnya bosan makan nasi ganti makan kentang atau makan mie boleh. Terus proteinnya juga ini ada misalnya butuh makan ayam diganti ikan, diganti udang, mie. Harus bervariasi ya Bapak makannya, soalnya biar meningkatkan nafsu makan. Nanti libatnya bisa dibawa pulang biar dibaca lagi di rumah ya Bapak. Iya. Oke. Baik, mungkin bisa Bapak ulangi apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Baik, tadi itu yang pertama porsi kecil tapi sering. Iya, betul. Terus jangan lupa minum suplemen. Iya, Terus energinya itu ditambah dari biasanya. Kemudian menukar bahan yang diperlukan tadi biar bervariasi. Ya, itu sudah benar sekali. Jadi Bapak sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Saya harap ibu dan bayinya sehat sampai persalinan nanti ya Bapak. Semangat mendampingi ibu di rumah ya. Iya. Istrinya jangan sampai stres karena bisa berdampak sama bayinya nanti. Selalu diingatkan untuk makan, jangan sampai melewatkan makan. Mau nggak mau harus makan ya, disuapi gitu istrinya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini melakukan konseling menggantikan ibunya. Bisa menemui saya